Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Tiranda Sabor yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang investigasi pembunuhan kepada seorang pria kaya di dalam taksi. Film India berbahasa Bengali ini disutradarai oleh Arindam Sil dan dibintangi Saswata Khetterjee sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di bawah hujan yang turun dengan sangat deras, seorang supir taksi bernama Sumit Gosal didatangi 3 orang penumpang. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya, Sumit kemudian pergi ke kantor polisi dan membawa salah satu penumpang dengan keadaan tidak bernyawa. Setelah diidentifikasi, korban bernama Sitanat, umur 60 tahun dan merupakan seorang pengusaha kaya yang memiliki pabrik pengolahan logam. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh inspektur polisi bernama Sabor Dasgupta. Sama halnya seperti kasus kriminal lainnya, Sabor memulai investigasinya dengan meminta keterangan langsung dari saksi kunci. Samit mengatakan ketika ia berada di persimpangan Sinti pada pukul 21.30, tiba-tiba saja ada 3 orang yang menaiki taksinya. Mereka adalah 1 orang wanita dan 2 pria parubaya yang salah satunya adalah Sitanat. Namun karena cuaca hujan dan keadaan sangat gelap, Samit mengaku jika ia tidak melihat dengan jelas wajah ketiganya. Ketika sudah sampai di persimpangan Park Circus, wanita yang ada di dalam taksi kemudian turun. Dan pada saat yang bersamaan, Sitanat mengatakan kepada wanita tersebut jika mereka akan bertemu lagi minggu depan. Setengah jam setelahnya pria satunya juga turun. Dan belum jauh dari sana, Samit melihat jika Sitanat sudah kehilangan kesadaran. Karena panik dan tidak tahu apa yang terjadi saat itu, Samit memutuskan membawa Sitanat ke kantor polisi. Namun sesampainya di sana barulah diketahui jika Sitanat sudah tidak bernyawa. Apa yang disampaikan Samit dianggap Sabor hanyalah sebuah alibi agar ia tidak divonis sebagai tersangka. Dan sebelum memberikan pernyataannya, Sabor terlebih dahulu menceritakan sebuah kasus lama yang pernah melibatkan Samit. Di mana saat itu terjadi sebuah perampokan di rumah seorang pengusaha bernama Janabi Basu. Dan Samit adalah supir taksi yang membawa perampok tersebut. Janabi Basu adalah saingan bisnis yang membuat bisnis keluarga Samit hancur. Dahulunya Samit berasal dari keluarga kaya raya. Namun mereka harus jatuh karena bisnis keluarga yang mengalami kerugian besar. Dan pihak yang membuat hal itu terjadi adalah perusahaan Janabi Basu. Samit yang tidak memiliki apa-apa lagi kemudian diberikan pekerjaan dan tanggung jawab oleh saudagar bernama Ajay untuk mengelola flat rumah sewa. Dan bisa dipastikan jika perampokan yang terjadi saat itu adalah ide dari Samit untuk melakukan balas dendam. Terlebih lagi kepolisian juga mengetahui jika putri Janabi Basu yang bernama Sonali diam-diam menjalin hubungan asmara dengan Samit. Dan kemungkinan hal itu sengaja dilakukan Samit untuk menghancurkan keluarga mereka. Kehidupan ekonomi yang sulit membuat Samit gelap mata untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Dan itulah mengapa ia melakukan pembunuhan kepada Sitanat. Sabor berasumsi jika yang menaiki taksi Samit bukanlah 3 orang, melainkan hanya Sitanat seorang diri. Dan alasan Samit membunuhnya karena ia mengira di dalam tas yang dibawa Sitanat terdapat uang ratusan juta. Hal itu dibuktikan dengan menghilangnya tas Sitanat dan ditemukan luka cekikan di leher yang diprediksi berasal dari ikat tali pinggang. Akan tetapi walaupun begitu, Sabor tidak langsung melakukan penangkapan kepada Samit. Ia hanya menyuruh Samit memberikan laporan rutin sampai dirinya berhasil membuktikan asumsi yang ia sampaikan. Scene kemudian berganti ke sebuah tempat bernama Jodhpur. Di sana kita akan diperkenalkan dengan satu keluarga yang hidup dengan kesederhanaan. Sang anak yang bernama Dia menanyakan kepada ibunya tentang keberadaan ayah mereka. Dan sama seperti dia, sang ibu juga tidak mengetahuinya.
Untuk membantu perekonomian keluarga, dia kemudian ditawari kerja oleh seorang wanita bernama Bidisa Gosal. Namun saat mereka sudah membuat kesepakatan, tiba-tiba saja Samit yang sudah berada di sana langsung menentangnya. Ia yang mengetahui jika dia adalah seorang pelajar mengatakan kepada Bidisa agar tidak mempekerjakannya. Apalagi saat ini dia sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Samit adalah saudara laki-laki Bidisa. Sejak kematian orang tuanya, Samit tidak memiliki siapa-siapa lagi selain dirinya. Secara kebetulan, flat rumah sewa yang dijaga Samit berdampingan langsung dengan pemukiman yang ditempati oleh dia. Dan itulah mengapa Samit yang disegani di daerah tersebut secara tidak langsung mengetahui tentang orang-orang yang berada di sana, termasuk keluarga dia. Di sisi lain, Sabor kini memperluas penyelidikannya dengan mendatangi kediaman si Tanat. Ia bertemu dengan istri si Tanat yang bernama Papia. Dari foto-foto yang ada di sana, Sabor mengetahui jika si Tanat dan Papia memiliki seorang anak perempuan bernama Kamalini. Namun saat ini Kamalini sudah berkeluarga dan tinggal di Delhi. Dari percakapan yang mereka lakukan, Sabor juga mengetahui beberapa fakta tentang keluarga si Tanat. Yang pertama, si Tanat dahulunya adalah seorang pegawai negeri. Ia kemudian pensiun dini dan mulai menjadi pengusaha pada umur 53 tahun. Pabrik yang dimiliki si Tanat dahulunya adalah milik seorang pengusaha bernama Balaigos. Namun setelah kematian Balaigos, Subrata Dasgupta yang merupakan rekan dari si Tanat dan juga Balaigos menyarankan agar si Tanat mau membeli pabrik tersebut. Sedangkan Papia adalah seorang pebisnis wanita. Ia memiliki butik bernama Palguni dan juga berasal dari keluarga yang kaya raya. Pernikahan di antara Papia dan si Tanat tak lain karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua Papia. Sebelum pergi dari sana, Sabor menanyakan apakah Papia pernah mendengarkan nama Sumit Gosal. Dan dengan yakin Papia menjawab jika ia tidak mengenalnya sama sekali. Di lantai bawah saat hendak meninggalkan gedung apartemen, Sabor berpapasan dengan seorang pilot parubaya. Merasa curiga, ia kemudian melihat ke lantai berapa pilot tersebut pergi. Pada akhirnya saat lift berhenti di lantai 18, Sabor yakin jika pilot itu adalah selingkuhan Papia. Hal itu ia sadari karena saat mereka berkunjung tadi, Papia merasa khawatir karena kedatangan Sabor bertepatan dengan jadwal kunjungan selingkuhannya. Dan yang paling mencolok adalah bentuk telinga Kamalini sama seperti telinga pilot tersebut. Dan jika itu benar, bisa dipastikan jika perselingkuhan yang dilakukan Papia sudah berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Setelah dari sana, Sabor kemudian menemui Samit. Di sana ia bertanya tentang Balaigos dan Papia. Namun dengan yakin Samit mengatakan jika ia tidak mengenal keduanya. Untuk mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukan Papia, Sabor memutuskan menemui asisten rumah tangga Papia yang sudah bekerja lama dengan mereka. Dari sana barulah diketahui jika hubungan antara keduanya sudah retak sejak perselingkuhan tersebut terungkap. Suatu hari si Tanat pernah menangkap basah Papia saat berduaan dengan selingkuhannya yang bernama Arjun. Namun bukannya merasa bersalah, Papia malah membela Arjun. Di hari berikutnya, si Tanat yang mengetahui jika Kamalini bukanlah putrinya langsung menyerang Papia dengan membabi buta. Dan dalam pertengkaran tersebut, Papia juga mengatakan jika si Tanat memiliki seorang wanita simpanan. 2 hari sebelum si Tanat tewas, asistennya pernah mendengarkan pembicaraan Papia dengan Arjun. Dan dalam pembicaraan tersebut, Papia berencana menggunakan jasa pembunuh bayaran untuk menyingkirkan si Tanat. Berdasarkan informasi tersebut, Sabor memutuskan kembali menemui Papia. Namun sebelum ia melakukannya, ia terlebih dahulu mendatangi pabrik logam milik si Tanat. Di sana Sabor bertemu dengan manajer pabrik yang bernama Aso Cakrabarti. Ia adalah pegawai lama yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Bahkan Aso sudah bekerja saat pabrik pertama kali didirikan. Sabor kemudian meminta informasi dari Aso tentang perpindahan pabrik dari tangan Balaigos sampai menjadi milik si Tanat. Sebenarnya transaksi yang dilakukan si Tanat belum sepenuhnya selesai.
Saat si Tanat baru saja melakukan pembayaran cek sebanyak 90%, Balaigos yang merupakan pecandu alkohol tewas karena terjatuh dari lantai atas rumahnya. Sejak kematiannya, tanggung jawab pabrik jatuh ke tangan ponakan Balaigos yang bernama Sukanta Gos. Namun entah apa yang terjadi selanjutnya, pabrik tersebut malah jatuh ke tangan si Tanat. Seiring berjalannya waktu, Sukanta yang merasa tertipu baru menyadari jika transaksi penjualan pabrik belumlah selesai. Ia kemudian mendatangi si Tanat dan mulai melakukan pemerasan. Di sisi lain, kepolisian kini mendatangkan Sonali, putri Janabi Basu, untuk dimintai keterangan tentang perampokan yang dilakukan Samit. Dan dengan penuh keyakinan, Sonali mengatakan jika Samit tidak terlibat dalam perampokan tersebut. Hal itu kemudian disampaikan kepada Sabor, namun Sabor tidak terlalu mempercayai apa yang dikatakan Sonali. Sesampainya di kediaman Sukanta, Sabor langsung menuduh jika pembunuhan yang terjadi kepada si Tanat adalah perbuatan Sukanta. Ia bekerja sama dengan Samit untuk merampas uang yang dibawa oleh si Tanat. Namun pernyataan tersebut langsung ditentang oleh Sukanta. Ia mengatakan jika ia juga tidak mengenal siapa Samit. Tidak percaya dengan apa yang dikatakannya, Sabor juga menuduh jika Sukanta yang melakukan pembunuhan kepada pamannya. Dan hal itu ia lakukan untuk mengambil alih pabrik. Namun lagi-lagi pernyataan yang disampaikan Sabor ditentang oleh Sukanta. Ia mengatakan pada malam kematian sang paman, dirinya yang baru saja tiba dikejutkan karena sang paman jatuh dari lantai atas. Dan saat yang bersamaan ia juga melihat ada seorang pria yang bersama sang paman di sana. Pria tersebut adalah Paresnat. Ia adalah seorang kontraktor pipa yang merupakan rekan dari si Tanat. Saat itu Paresnat mengklaim jika ia sedang mewakili si Tanat untuk membuat kesepakatan kerja bersama Balaigos. Paresnat menambahkan jika malam itu mereka sedang minum-minum. Dan dalam keadaan mabuk, Balaigos berjalan ke ujung bangunan untuk menghidupkan api rokok. Namun karena kondisinya yang tidak stabil, ia pun harus jatuh dan tewas seketika. Terakhir sebelum Sabor pergi dari sana, ia bertanya tentang Subrata Dasgupta. Dan Sukanta mengatakan jika beliau adalah rekan pamannya, namun sudah meninggal dunia sejak 4 tahun yang lalu karena bunuh diri. Di malam hari saat Sonali diperintahkan menemui Samit, dia yang saat itu sedang lewat tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka. Dalam percakapan tersebut, Sonali mengaku jika dirinya baru saja dipanggil oleh kepolisian untuk memberikan keterangan tentang perampokan yang menimpa ayahnya. Mereka juga menanyakan apakah Samit pernah melakukan pembunuhan atau menjadi pembunuh bayaran. Dengan tegas Sonali mengatakan kepada mereka jika Samit bukanlah seorang kriminal. Dia tidak pernah melakukan perampokan ataupun pembunuhan seperti yang mereka tuduhkan. Setelah melakukan percakapan dengan Sonali, Samit kemudian pergi ke kediaman dia. Dari percakapan singkat mereka, ternyata Samit juga mengenal ayah dia. Sang ayah pernah menitipkan pesan kepada Samit untuk melihat keadaan keluarganya. Keesokan hari setelah mendapatkan banyak informasi penting, Sabor kembali menemui Papia. Dan di saat itu juga ia bertemu dengan Arjun. Pada akhirnya karena perselingkuhannya sudah terbongkar, Papia tak punya pilihan lain untuk berterus terang. Ia mengaku jika ia dan Arjun sudah menjalin kasih jauh sebelum menikah dengan si Tanat. Namun permasalahannya hubungan tersebut tidak mendapatkan restu. Sang ayah lebih memilih menjodohkan Papia dengan si Tanat. Dan alhasil karena paksaan tersebut, Papia terpaksa menurutinya. Akan tetapi di balik hal itu, si Tanat juga tidak mengetahui jika Papia sudah mengandung anak dari Arjun. Di suatu momen saat pabrik mengalami kemerosotan, si Tanat pernah terlibat masalah kepada ketua serikat pekerja yang bernama Nabiendo terkait gaji pegawai yang tidak dibayarkan. Dengan cara yang penuh kelicikan, si Tanat mengajak Nabiendo untuk bermusyawarah. Ia bersama rekannya yang tak lain adalah Paresnat membuat Nabiendo mabuk dan akhirnya tewas karena keracunan makanan. Untuk menutup kasusnya, si Tanat kemudian meminta uang kepadanya sebanyak 100 juta.
dan uang tersebut digunakan si Tanat untuk bebas dari kasus tersebut. Pada akhirnya Papia menambahkan jika ia memang memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan kepada si Tanat. Namun hal itu ia urungkan karena si Tanat sudah tewas sebelum ia membunuhnya. Keesokan hari saat berada di kafe, Sabor memerintahkan Samit menemuinya. Ia yang ingin membuktikan apakah Samit tidak memiliki hubungan dengan Papia, kemudian mengajaknya pergi ke butik Papia. Namun sesampainya di sana, Sabor melihat jika yang bereaksi dengan kedatangan Samit bukanlah Papia, melainkan seorang wanita yang ada di depannya. Dan setelah diinterogasi, wanita itu adalah Prita yang merupakan putri dari Tuan Subrata Dasgupta. Kemudian bersamaan dengan cerita yang disampaikan oleh Prita, kita kemudian flashback ke beberapa tahun yang lalu. Tuan Subrata Dasgupta adalah rekan kerja dari si Tanat saat menjadi pegawai negeri. Prita yang saat itu masih berstatus mahasiswa sering mendapatkan perhatian lebih dari si Tanat. Namun perhatian yang diberikan si Tanat ternyata memiliki maksud yang terselubung. Pada akhirnya Prita yang termakan rayuan si Tanat tidak bisa mengelak dan menuruti semua permintaan si Tanat, termasuk melakukan hubungan terlarang. Suatu ketika sang ayah tidak sengaja memergoki mereka. Namun bukannya takut, si Tanat malah mengancam akan menyebarluaskan foto Prita yang tidak senonoh. Karena malu dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, Subrata akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Prita yang kejiwaannya semakin memburuk memutuskan untuk melakukan perobatan psikoterapi. Dan dari pengobatan tersebut, ia bertemu dengan seorang dokter bernama Malai yang kini sudah menjadi suaminya. Namun 8 tahun setelah menikah, si Tanat kembali mendatanginya. Ia mengancam akan mengirimkan foto-foto kemesraan mereka dahulu jika Prita tidak mau menuruti permintaannya. Pada akhirnya karena tidak punya pilihan lain, Prita terpaksa menyetujuinya. Ia diminta menemui si Tanat di setiap hari Jumat. Dan pertemuan tersebut mereka lakukan di apartemen si Tanat yang ada di daerah Sinti. Lama-kelamaan Prita menyadari jika ia harus melakukan perlawanan. Ia memutuskan berbicara jujur tentang hubungannya dengan si Tanat kepada Malai dan juga Papia. Namun rencana yang ia susun malah diketahui si Tanat. Si Tanat yang sangat marah kemudian memerintahkan Paresnat untuk membunuh Prita. Akan tetapi Paresnat yang mengetahui jika korbannya adalah seorang wanita seketika langsung mengurungkan pembunuhan tersebut. Ia mengatakan kepada Prita agar Prita sebisanya melarikan diri karena si Tanat sudah banyak membunuh orang untuk mengejar ambisinya. Tidak mau lari dari masalah tersebut, Prita kemudian menceritakan semuanya kepada Papia. Dan alhasil Papia malah memiliki rencana lain. Ia memutuskan membunuh si Tanat dengan menggunakan jasa Paresnat. Dan sebagai gantinya, Papia menjanjikan uang yang lebih banyak kepada Paresnat dari apa yang ia dapatkan dari si Tanat selama ini. Namun walaupun begitu, Prita mengatakan jika pembunuhan yang dilakukan Paresnat sebenarnya bukan karena uang tersebut. Karena bagaimanapun uang yang diberikan Papia masih berada di tangannya dan Paresnat belum mengambilnya. Paresnat murni melakukan pembunuhan tersebut karena ia sudah tidak tahan dengan kelicikan si Tanat yang membunuh orang lain karena ambisinya yang berlebihan. Dan tentang Samit, Prita mengaku jika mereka pernah menjalin hubungan kekasih sebelum si Tanat mendekatinya. Samit yang dahulu kaya raya harus jatuh karena bisnis keluarganya yang hancur. Dan sejak saat itu Samit memutuskan meninggalkan semua orang-orang yang ia kenal, termasuk memutuskan hubungan mereka. Saat menaiki taksi, Samit tak sengaja melihatnya. Dan dari sana Samit berpikir jika Prita sudah menjadi seorang wanita panggilan. Setengah jam berjalan, Paresnat meminta Samit memberhentikan taksinya dan menyuruh mereka untuk keluar. Dan di saat itulah Paresnat menghabisi si Tanat dengan menggunakan ikat pinggang. Setelah mengetahui alasan dibalik pembunuhan tersebut, Samit memutuskan untuk melindungi mereka berdua. Ia mengambil resiko agar Prita tidak terkena masalah.
Karena bagaimanapun penderitaan yang dialami Prita selama ini semuanya karena ulah si Tanat. Dan tentang Paresnath, Samit sadar jika Paresnath memiliki keluarga yang harus ia nafkahi. Namun karena sulitnya ekonomi, ia pun harus mengambil jalan pintas dan menjadi pembunuh bayaran. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Sabor kemudian menemui Samit. Ia mengatakan jika yang dilakukan Samit memanglah sangat bijak. Namun penjahat yang ia lindungi sudah meninggal dunia. Ternyata sebelum menemuinya, Sabor mendapatkan sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dan dalam pesan tersebut terlihat sebuah video tentang pengakuan bersalah yang disampaikan oleh Paresnath. Paresnath yang sudah jenuh dengan pekerjaan haramnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena bagaimanapun ketika Sabor sudah menangkapnya, maka keluarganya juga akan menanggung malu. Sabor juga menambahkan jika alasan ia tidak melakukan penangkapan kepada Samit karena ada seorang wanita yang mendatanginya. Dan wanita tersebut adalah dia. Dia bermohon agar Samit tidak dilibatkan dalam pembunuhan tersebut. Karena Samit adalah pria baik yang selalu membantu kehidupan warga di sekitaran pemukiman mereka. Pada akhirnya Sabor yang sudah mengetahui semuanya memutuskan untuk menutup kasus tersebut. Ia juga tidak menjatuhkan hukuman kepada Samit, Prita maupun Paresnath. Karena pada dasarnya penjahat yang sebenarnya dalam kasus ini bukanlah mereka, melainkan si Tanat. Di akhir film, Samit kemudian mengunjungi kediaman dia. Dan dari foto keluarga yang terpajang di dinding rumah, barulah diketahui jika Paresnath adalah ayah dia yang sudah lama tidak pulang. Dan bersamaan dengan rahasia yang tidak disampaikan oleh Samit kepada dia, film pun berakhir. Kehidupan yang sulit memang sangat berat untuk dijalani. Namun yakinlah di balik semuanya pasti tersimpan harapan yang indah jika bisa melewatinya. Sebisanya jangan pernah melakukan kesalahan untuk menutupi kekurangan. Rasa syukur dan berbenah diri lebih baik daripada harus terjerumus dalam dosa yang nantinya akan disesali. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.